Silakan kepada Dr. JJ Zainuddin selaku Wakil Ketua Umum ya PP Persatuan Islam. Salah satu ormas besar yang tertua di Indonesia. 1923 ya? Iya, insyaallah. Kalau NU 1926, maka Persis 1923. Bahkan di Jawa Barat beliau sangat besar. Silakan Ustaz JJ. Jazakallah Ustadzuna UBN yang sama-sama kita cintai dan kita hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan host kita UBN dan guru kita Al-Ustadz Profesor Dr. Hamid Fahmi Jarkasi, hafizahullah ta'ala, senior kita semua, Al-Ustadz Dr. Muhammad Zaitun, hafizahullah, dan seluruh para narasumber juga para partisipan di acara Minhaj ini. Saya kira kehadiran kita di malam ini yang penuh kebahagiaan, kegembiraan, ini juga salah satu dari prasyarat mutlak terwujudnya ukhuwah. Karena saya yakin ukhuwah yang hakiki, yang sejati, diawali dari adanya ta'liful qulub, adanya anyaman jiwa, adanya hati yang terjahit satu dengan yang lain, adanya kolbu yang tertenun. Jadi kalau kolbunya tidak bisa ditenun satu dengan yang lain, jiwanya tidak bisa dianyam, hatinya tidak bisa dijahit antara satu dengan yang lain, maka mustahil akan terwujud ukhuwah yang hakiki. Maka kita bersedia berkomunikasi, bersilaturahim, berjabat tangan, bergandeng tangan dengan yang lain, itu salah satu pintu masuk untuk terjadinya ukhuwah yang diawali dengan terbukanya hati untuk dianyam, untuk ditenun, sehingga menjadi satu kesatuan yang kuat. Namun kalau kita berbicara tentang ukhuwah, memang sebagai salah satu dari ajaran sosial Islam yang paling besar, di mana sebahagian besar kemenangan dan kejayaan Islam ini ditentukan dari aspek ini. Di samping tentu kekuatan-kekuatan spiritual yang tidak kalah pentingnya wajib dibangun, tetapi kekuatan ukhuwah yang terwujud di dalam kesatuan dan persatuan umat dalam berjuang menegakkan kalimatullah. Karena itu kita sama-sama mengenal apa yang dikatakan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, yaitu la ghalabata illa bil quwwah. Tidak ada kemenangan kecuali dengan kekuatan. Wala quwwata illa bil wahdah. Dan tidak ada kekuatan kecuali bersatu. Dan kita paham bahwa bersatu itu ya wujud dan konsekuensi daripada adanya al-ukhuwah. Nah, dalam hal ini memang menarik ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Nabi ketika berbicara tentang ukhuwah dan tentang wihdah. Kita bersyukur di Indonesia ini paling tidak ada beberapa ormas yang namanya sudah mencerminkan ingin bersatu gitu. Ya paling tidak seperti Persatuan Islam ini gitu. Minimal namanya sudah ingin bersatu. Walaupun tentu untuk mewujudkan persatuan ini
tidaklah mudah. Diikuti dengan adanya wahdah al-Islamiyah. Jadi sudah ada dua yang menginginkan persatuan di forum ini. Belum lagi ada persatuan umat Islam. Jadi saya kira PUI ya. Iya, PUI. Jadi nama itu kan sebuah harapan. Nama itu sebuah impian dan gagasan, fikroh. Nah, tinggal bagaimana dari fikroh ini menjelma dan ditransformasikan menjadi langkah-langkah nyata, langkah-langkah konkret. Sebagaimana memang Al-Quran sendiri ketika berbicara tentang ukhuwah itu dalam banyak tataran, dalam banyak aspek atau marhalah. Ketika Al-Quran berbicara dalam tataran normatif, memang ukhuwah itu dicederai apapun, ya dirusak apapun tidak akan putus. Karena ukhuwah itu satu ketetapan yang Allah telah berikan. Orang merasa ataupun tidak merasa bersaudara-saudara. Maka seorang muslim dimanapun dia berada, mengaku atau tidak mengaku, diimplementasikan atau tidak persaudaranya, ya dia bersaudara, dia berukhuwah. Karena keimanan itu sendiri telah menyebabkan dia bersaudara secara normatif. Innamal mu'minuna ikhwatun. Bahwa orang mukmin itu bersaudara. Baik dia saling mengenal, tidak saling mengenal, tolong menolong, tidak tolong menolong, sampai hatta saling memerangi pun tetap aja saudara. Karena itu Al-Quran sangat menarik menegaskan kebersaudaraan orang mukmin, tapi diikuti dengan fa'aslihu baina akhwaikum. Hendaklah damaikan kalau berselisih. Artinya bahwa persaudaraan itu tidak menutup adanya perselisihan. Tetapi perselisihan dalam konteks tetap dia sebagai saudara. Perselisihan dalam koridor dan dalam frame dia sebagai saudara. Nah, maka hanya orang-orang yang munafik yang ketika dia berselisih telah melampaui ikatan persaudaraannya. Karena itulah ukhuwah sebagai nilai normatif yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah terputus dengan apapun dilakukan oleh orang-orang mukmin selama dia menjadi mukmin. Bahkan kalaupun dia saling memusuhi, saling berperang, tetaplah dia saudara. Maka dari ayat itu kenapa para ulama mengatakan bahwa sekalipun sampai memerangi satu muslim dengan yang lain, selama dia tidak keluar dari Islam, tidak murtad, tetaplah dia saudara. Nah, inilah persaudaraan abadi, persaudaraan normatif yang tidak bisa dihapus. Sebagaimana umpamanya kita punya adik, punya kakak, bagaimanapun kita berantem sama adik, sama kakak, tetaplah aja adik kakak kita. Tidak menyebabkan dengan berantem itu diputus hubungan adik dan kakak kita. Karena itu dikatakan, ini yang berantem itu bersaudara, adik kakak, tapi berantem. Jadi berantem tidak menghilangkan sifat kebersaudaraan, tetapi mencederai nilai persaudaraan, yaitu mencederai nilai praktis dari persaudaraan itu. Nah, sebab itulah saya kira di dalam beberapa ayat dan beberapa hadis Nabi, memang Al-Quran menegaskan nilai normatif ukhuwah yang tidak akan bisa diputuskan apapun kecuali dengan kekufuran, dengan kemurtadan. Tetapi ukhuwah sering tercederai dalam tataran praktis, dalam tataran implementasi yang seharusnya, yaitu dengan dilanggarnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban bersaudara. Nah, maka disinilah saya kira tafsiran hadis Nabi SAW di dalam menjelaskan makna ayat Al-Quran, ukhuwah sebagai nilai normatif, kemudian dijabarkan dalam ukhuwah dalam tataran praktis, sehingga Rasulullah mengatakan al-muslimu akhul muslim. Orang muslim itu bersaudara terhadap muslim yang lain. Lalu apa implementasi dari persaudaraan itu? Maka sabda Rasulullah adalah yaitu la yadlimuhu wa la yuslimuhu. Kalau dia memang bersaudara, ya harusnya jangan ada penzoliman. Dan jangan juga membiarkan saudaranya dizolimi. Nah, dalam tataran praktis inilah kepersaudaraan kita dirusak gitu. Saya ngaku muslim yang lain,
itu saudara kita. Tapi ketika dizolimi, dibiarkan. Atau bahkan kita yang menzolimi hak saudara kita. Sehingga semuanya ingin dikuasai, dimiliki oleh kita. Saudara kita tidak diberi jatah, tidak diberi bagian. Maka di sini yang dirusak adalah nilai-nilai praktis dan implementasi daripada persaudaraan. Walaupun nilai normatif dari ukhuwah itu sendiri tidak akan bisa rusak selama dia muslim. Nah, maka Rasulullah SAW ketika menjelaskan al-muslim akhul muslim, maka yang diikuti lanjutan dari sabda beliau itu adalah contoh-contoh praktis yang harus diwujudkan dalam kebersaudaraan kita. La yadlimuhu wa la yuslimuhu wa man kana fi hajati ahi kana Allahu fi hajati ahi. Yaitu bagaimana kita sebagai sama saudara terhadap muslim yang lain rela, yaitu membantu, berkorban untuk kepentingan saudara yang lain ketika saudara membutuhkan. Wa man faraja an muslimin kurbatan farajallahu anhu kurbatan min kurobati yaumil qiyamah. Ketika saudara kita menderita, kita rela untuk menanggung sebahagian penderitaan saudara kita dengan harapan Allah meringankan penderitaan kita pada hari kiamat. Wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Begitu pula wujud daripada ukhuwah itu kerelaan untuk menutupi keaiban, kekurangan saudara muslim yang lain, bukan malah disebarluaskan, digibah, bahkan dibumbui dengan hoax dan fitnah. Nah, ini kan penodaan-penodaan terhadap nilai-nilai ukhuwah dalam tatanan praktis. Gitu. Nah, yang dialami oleh kita semua, kita rasakan, inilah dalam tatanan praktis ini dirusak nilai-nilai ukhuwah kita. Nah, oleh karena itu pula kita perlu menelusuri bagaimana Al-Quran mengajarkan tahapan-tahapan nilai ukhuwah ini diimplementasikan dalam kehidupan praktis. Karena ternyata bersaudara itu bukan hanya kepentingan kaum muslimin, bahkan orang kafir juga menggalang persaudaraan demi kekuatan. Karena itu Al-Quran sendiri menyebut kalimat ukhuwah itu umpamanya dalam konteks hubungan nasab atau nasabiyah. Bagaimana persaudaraan sedarah itu dilegitimasi oleh Al-Quran. Maka hak kewarisan, bahkan hak kepemimpinan terkadang dilegitimasi oleh Al-Quran terkait dengan hubungan darah. Umpamanya Nabi Daud, Nabi Sulaiman mewarisi tahta kerajaan dari ayahnya Nabi Daud karena warisan perdarahan. Wa warisa Sulaiman Dauda. Nabi Sulaiman mewarisi dari Nabi Daud. Begitu pula Al-Quran mengakui tentang ukhuwah jinsiyah sebagai manusia. Terlepas daripada apa kemudian akidahnya, apa ideologinya. Tetapi sebagai insan, sebagai manusia, dia diingatkan adalah anak cucu Adam. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arafu. Maka dalam tataran jinsiah, maka ukhuwah basyariyah, ukhuwah insaniyah juga diakui oleh Al-Quran. Walaupun tentu itu belum memiliki nilai ubudiyahnya gitu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Al-Quran mengakui tentang ukhuwah qaumiyah, ukhuwah wataniyah dalam beberapa isyarat Al-Quran ketika menyebutkan diutusnya para nabi kepada kaumnya dengan ungkapan akhohum. Upamanya wa ila adin akhohum huda wa ila samuda akhohum solihah. Dan kepada kaum Ad kami kirimkan saudara mereka yaitu Hud. Padahal kita tahu bagaimana kaum Ad itu memusuhi Nabi Hud itu. Tapi Al-Quran terlepas dari permusuhan kaumnya mengakui status ukhuwah qaumiyah, ukhuwah wataniyah. Wa ila adin akhohum. Al-Quran menyebutnya akhohum, bukan aduwuhum gitu. Jadi walaupun dimusuhi oleh kaumnya, tetap Al-Quran mengatakan akhohum. Yang dikirim oleh Allah kepada kaum itu akhohum, yaitu ukhuwah qaumiyah mereka, yang sebangsa dengan mereka, sekaum mereka saja dimusuhi, apalagi kalau beda bangsa. Jadi mengisyaratkan betapa sensitifnya manusia itu ketika menggalang persaudaraan, ya, dari nilai-nilai
kemanusiaan, nilai-nilai nasab, sampai kepada nilai-nilai kekauman atau kebangsaan yang lebih luas lagi. Maka ukhuwah watoniyah terikat oleh letak geografis melahirkan persaudaraan wa ila akhahum wa ila adin akhahum huda wa ila samud akhahum sholih. Dua-duanya kaum ini memusuhi Nabi Allah, tapi Al-Quran menyebutnya sebagai akhahum, saudara mereka. Nah, tentu saja di atas itu semua memang ukhuwah tertinggi itu adalah ukhuwah imaniyah, ukhuwah Islami. Maka ukhuwah tertinggi inilah tidak boleh dikorbankan, dikalahkan, apalagi upamanya digeser, digantikan dengan ukhuwah-ukhuwah yang lain yang seolah-olah lebih tinggi. Nah, sekarang ini ada kecenderungan bahwa ukhuwah watoniyah, ukhuwah qaumiyah jauh lebih tinggi, lebih mulia, lebih penting daripada ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah. Padahal logikanya tidak ada yang bisa lebih tinggi mempersatukan manusia kecuali kesatuan iman. Maka kalau ada orang bersaudara melebihi daripada itu, pasti itulah kepalsuan. Pasti itu adalah kamuflase. Karena hakikat dari ukhuwah itu adalah ta'liful qulub yang wujud daripada kesatuan akidah. Maka ukhuwah aqadiyah, ukhuwah imaniyah dan islamiyah ini tidak bisa tergantikan oleh ukhuwah yang lain. Bahkan dalam beberapa kasus terpaksa harus dikorbankan ukhuwah yang lain demi ukhuwah imaniyah. Bagaimana upamanya para sahabat Nabi di perang Badar itu terpaksa harus mengalahkan ukhuwah nasabiyah, ukhuwah qaumiyah, ukhuwah jinsiyah, bahkan ukhuwah nasabnya, bapaknya sendiri, anak saudara sendiri terpaksa harus berhadapan. Nah, itulah sampai disebut Yaumul Furqan. Nah, jadi seandainya kita mengalami Yaumul Furqan, mana yang akan kita pilih? Apa ukhuwah qaumiyah yang tidak abadi atau ukhuwah imaniyah? Tentu saja yang menjamin kita dapat rahmat Allah ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah. Tentulah sebagai orang beriman kita akan masuk ke sana. Nah, kalau boleh saya tambahkan, memang di dalam prakteknya ta'liful qulub itu kan sangat privasi, sangat mendalam dalam jiwa orang-orang yang beriman. Sehingga sulit untuk membaca dan mengukurnya. Karena itu, di dalam konteks modern seperti sekarang ini, maka memang mau tidak mau harus ada parameter yang terukur dari ukhuwah Islamiyah itu. Itulah ukhuwah yang dibangun di dalam apa? Ukhuwah yang diformulasikan. Jadi ukhuwah formulatif dan regulatif gitu, kalau boleh dikatakan. Apa ukhuwah formulatif regulatif ini? Ukhuwah yang harus diwujudkan dalam bentuk dawabit di antara kaum muslimin sebagai minhaj bersama di dalam kita mewujudkan tujuan dan cita-cita bersama. Umpamanya kalau para pendahulu kita menyodorkan sebuah kaidah yang masyhur di dunia pergerakan, dunia harokah, yaitu nata'awan fima tafaqna wa natasamah fima ikhtalafna. Ini kan salah satu kata kunci regulatif dawabit. Membentengi jika terjadi ikhtilaf yang menjurus kepada perpecahan, merusak ukhuwah. Maka justru yang dibutuhkan sekarang ini dawabit seperti itu. Mengingat apa? Nah, pertama kita mengetahui memang dari segi kuantitas ya, kuantitas. Kan umat Islam sekarang luar biasa banyaknya. Hampir 2 miliar sedunia. Sedangkan di Indonesia saja 1/4 miliar. Nah, tentu saja sangat jauh berbeda di konteks Rasulullah yang belum mencapai umpamanya 10 juta penduduk waktu itu Muslim. Nah, tentu saja dawabit ukhuwah ini harus juga diimplementasikan mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal. Nah, Indonesia ini kan sebetulnya memiliki nilai kearifan lokal yang luar biasa dibanding dengan yang lain. Di antaranya kekuatan ukhuwah aqadiyah, kekuatan ukhuwah keimanan dan keislaman ternyata jauh lebih besar dari hubungan darah, hubungan kesukuan, hubungan kepulauan, hubungan bahasa. Itu terbukti dengan adanya Sumpah Pemuda gitu. Begitu pula para ulama telah berhasil
mengubah soliditas bangsa Indonesia yang berjangkar kepada garis kepemimpinan keturunan, garis kepemimpinan feodalistik berdasarkan keturunan raja-raja, sultan-sultan, darah biru gitu. Ini sekarang telah berubah kan dengan adanya ormas-ormas Islam di awal abad 20, kepemimpinan bergeser gitu dari feodalistik kepada kepemimpinan musyawarah. Di mana yang jadi pemimpin umat bukan lagi keturunan sultan, keturunan raja, tapi siapa para ulama yang tampil memimpin pergerakan Islam yang wujud dalam ormas-ormas. Nah, ini pentingnya saya kira kita mengkaji nilai-nilai warisan luhur, yaitu kearifan lokal yang telah dibangun oleh para pendahulu kita. Bahwa mereka membuat ormas-ormas itu salah satunya itu membangun ukhuwah transformatif regulatif gitu yang dibangun dalam nidom atau dalam muassasah sehingga pemimpin dengan umat merasa terikat. Karena dengan umat terikat, termanage, terorganisir, ini akan lebih memudahkan untuk berkomunikasi dengan kelompok lain, tidak lagi berdasarkan wilayah mana, kesultanan mana, kerajaan mana, tapi ini kelompok mana. Oh, ini ormas Muhammadiyah. Oh, ini ormas Persis. Oh, ini ormas NU. Ini Wahdah. Ada perselisihan, ya udah kumpul saja para pemimpinnya. Kan itu lebih mudah dalam membangun ukhuwah regulatif tadi gitu. Karena umat kita begini besar. Nah, maka sangat disayangkan kalau kemudian ada pemikiran-pemikiran yang menurut hemat saya itu agak dangkal atau bahkan simplistis yang tadi disampaikan oleh Ustaz Muhammad Zaitun. Berorganisasi dianggap sebagai penyebab perpecahan, penyebab firqah. Nah, ini saya kira perlu diajak diskusi lebih jauh. Itu tidak memahami tadi tingkatan dan proses membangun ukhuwah di umat yang terus tumbuh dan terus berkembang. Nah, saya kira dari situlah mungkin yang saya hormati host kita, UBN, maka yang harus kita tempuh bagaimana membangun ukhuwah ini selain normatif tadi, kemudian praktis dan implementatif, juga ada yang berdasarkan regulatif. Kalau di Kristen, mohon maaf umpamanya ya, mereka sektenya jauh lebih banyak dari Islam gitu umpamanya. Kenapa mereka seolah-olah keluar bersatu? Karena mereka berhasil membangun persatuan regulatifnya tadi. Ada 11 poin umpamanya yang mereka sekte apapun harus sepakat 11 poin itu. Nah, problemnya di umat Islam itu belum ada gitu. Belum ada. Saya kira sekarang di MUI itu sudah bertahap mengacu ke sana. Makanya sedang disusun apa yang disebut dengan manhajul fikri al-islami gitu. Manhajul fikri khidmatul ummah di MUI. Ini salah satu langkah menurut hemat saya konkret bagaimana menuju implementasi ukhuwah yang regulatif, yang mengacu kepada dawabit, kepada manhaj gitu, minhaj yang sekarang kita bahas ini. Saya kira untuk sementara itu dulu, senior kita semua UBN, mohon maaf. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik sekali Ustadz JD sudah masuk kepada how to. Ya, bagaimana implementasinya dalam konteks keindonesiaan dengan keragamannya. Walaupun sebagian masih bingung apa ini dawabit itu apa sih? Faktor-faktor ya yang mendukung itu semua. Seperti aturan-aturan, misalnya tadi beliau menyebutkan di antara bentuk kearifan lokal atau aturan-aturan baku yang ditetapkan dalam agama, itu yang harus kita jadikan pegangan dalam berukhuwah secara aplikatif. Iya. Ya. Nah, ini menarik sekali. Tadi udah sangat detail itu kalau menurut saya ya. Walaupun masih dalam bentuk kerangka-kerangka atau kaidah-kaidah berpikir, tapi mantap ini yang terakhir sebetulnya. Jadi semakin menyempurnakan dari Ustadz Zaitun.